Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fauzan dari Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan eh, fitur atau penjelasan dasar-dasar dari Linux, yaitu tentang input dan output. Langsung saja kita masuk ke programnya. Oke, sekarang kita sudah berada di terminal dan akan saya berikan penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya ini ada file yang berisi beberapa percobaan dan latihan, namun ada beberapa kendala sehingga tidak saya tampilkan, tapi akan tetap saya jelaskan percobaan pertama hingga terakhir hingga latihannya. Yang penting tersampaikan kepada audiens. Oke, pada praktek pertama, percobaan pertama mengenal alat komunikasi Linux yaitu file descriptor. Oke kawan-kawanku, kita perlu kenalan dulu nih sama 3 jalur komunikasi utama di Linux. Namanya file descriptor. Anggap aja nih kayak 3 saluran telepon yang berbeda-beda. Yang pertama ada label input, output, dan error. Yang pertama input, kedua output, dan yang terakhir adalah error. Label tersebut terdiri dari 0, 1, dan 2. Saluran 0 atau standar input atau yang disebut dengan STDIN. Ini adalah jalur dengar. Biasanya ini adalah keyboard kita. Jadi apapun yang kita ketik akan masuk lewat sini. Dan selanjutnya saluran 1 atau standar output, STDD out. Ini adalah jalur bicara normal. Jadi gambarannya kita seperti saluran HP ya. Saluran 1 ini adalah jalur bicara normal. Komputer bakal ngasih jawaban atau hasil perintah lewat sini, dan biasanya hasilnya muncul di layar. Dan yang terakhir saluran 2 atau standar error, STDR. Nah, kalau lagi error komputer pakai jalur ini, meskipun hasilnya juga sering muncul di layar menandakan notifikasi error, tapi secara konsep ini jalur khusus buat pesan error. Biasanya tetap muncul di layar sih. Kalau memang error itu harusnya muncul di layar, akan memberikan notifikasi. Jadi yang pertama saluran 0, 1, 2 input melalui keyboard dan ditampilkan outputnya melalui layar, dan error pun tetap akan muncul di layar, akan diberikan notifikasi error. Oke, pada percobaan pertama melihat proses yang jalan, std out. Coba kita ketikkan di sini ps, akan muncul PID, TTY, time, dan CMD. Apa sih itu PID? Maka akan saya jelaskan satu persatu apa itu PID, apa itu TTY, dan time, dan CMD. PID itu adalah singkatan dari proses ID. Ini adalah nomor induk dari setiap program yang jalan. Seperti inilah, seperti nomor KTP yang diproses setiap kali kita jalankan perintah. Komputer kasih nomor unik biar bisa dilacak. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah nomor identitas proses-proses yang aktif.
terus TTY. TTY itu apa? TTY itu adalah singkatan dari teletypewriter. Ini sebenarnya istilah dari zaman mesin ketik dulu sudah ada teletypewriter. Di dunia modern, TTY ini menuju ke jendela terminal yang kita pakai. PTS/0 artinya ini adalah terminal virtual nomor 0. Jadi kalau kita buka tab terminal baru, nanti akan muncul PTS/1 dan seterusnya. Dan time di sini itu menunjukkan berapa lama sih proses CPU yang dipakai. Nanti muncul nih di sini. Ini nanti akan menunjukkan prosesnya baru dijalankan dan berapa lama sih. Jadi intinya di sini menunjukkan berapa lama kita menggunakan CPU. Dan CMD ini adalah singkatan dari command, yaitu perintah apa yang kita jalankan. Bash adalah shell atau interpreter yang kita pakai buat ngetik perintah. Dan PS perintah yang baru aja kita ketik. Ini bash adalah shell atau interpreter yang kita pakai buat ngetik perintah. Dan PS adalah perintah yang baru saja kita ketik. Nah, semua informasi ini adalah output. Komputer ngasih jawaban normal lewat haluan 1 dan muncul di layar. Oke, pada percobaan 1 sudah kelar. Sekarang kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Jadi kita ketikkan di sini cat. Kita akan terus mengikuti langkah-langkah yang ada di percobaan, langkah-langkah percobaan yang sudah ada di file. Jadi kita disuruh input cat dan enter. Kita masukkan satu kalimat, halo kom. Jika saya enter, maka akan muncul kembali nih. Nah, tadi kita mengetikkan halo kom melalui stdin saluran 0. Langsung ditampilkan ke komputer melalui stdout saluran 1. Kenapa bisa gitu? Karena cat terserah lah, bisa disebut apa aja, yang penting huruf CAT tanpa argumen. Akan membaca dari standar input dan menulis ke standar output. Jadi dia ini hanya jadi pengantar antara keyboard dan layar. Ini oke, chat. Untuk keluar dari sini maka Ctrl D. Nah, kita sudah bisa memasukkan program baru. Lanjut ke percobaan 3. Sebentar, saya lihat. Jadi di percobaan 1 itu terdiri dari beberapa poin. Jadi anggapannya yang saya jelaskan dari std in out ataupun error, poinnya A, B, dan C. Dan yang terakhir adalah yang C, stdr. Sekarang kita
Oke, kita diperintahkan di sini untuk membuat folder baru mkdir bash. mkdir mkdir Nah, muncul cannot create directory mkdir file access. Apa nih? Oke, akan saya jelaskan. Jadi ini file access adalah standar errornya. Karena kita minta bikin folder yang udah ada, maka ini yang muncul. Sebenarnya sudah ada, makanya tertampil error. Di sistem Linux, nama file atau folder dalam direktori yang sama harus unik, nggak boleh ada duplikat. Jadi komputer biasanya kalau ada duplikat file, maka dia akan menampilkan seperti ini. Ya, gitu aja. Di prakteknya hanya gitu ya. Jadi penjelasan kali ini mengikuti prosedur file yang sudah ada, insya Allah, dan memang tujuannya jikalau diikuti akan memberikan pemahaman bagi para pengguna file maupun pendengarnya. Kita akan lanjut ke percobaan 2. Ini percobaan 2. Tadi percobaan 1 yang terdiri dari poin A, B, C, karena kita jelasin input, output, dan error. Sekarang kita lanjut ke percobaan 2. Redirection. Inti dari materi ini, redirection. Kita nggak cuma bisa ngirim jawaban normal ke layar, tapi juga bisa belokkan atau direct belokkan ke file. Ini dia keajaiban Linux, bisa membelokkan. Oke, pada poin A ini juga terbagi-bagi, menyimpan jawaban ke file untuk stdout. Oke, ingat perintah chat tadi. Sekarang kita belokkan standar outputnya. Coba kita masukkan cat my.txt. Oke. Di sini 1 lebih, ini tanda lebih, itu artinya kirim semua yang ada di kirim semua yang ada di saluran 1 atau stdout ke file my file text. Bentar. Jadi angka 1 di sini nomor saluran outputnya. Kita bisa nulis tanda lebih dari tanpa angka 1, karena secara default tanda lebih dari itu berarti 1 lebih dari.
Oke, kita kontrol D untuk keluar. Kontrol D. Oke, sebelum kontrol D, saya jelaskan lagi. Ya sudah ngetik, saya sudah ngetik tadi cat 1 lebih dari myfile txt. Jadi satu tanda lebih dari itu artinya kirim semua yang ada di saluran 1 std out ke file myfile text. Jadi angka 1 ini adalah nomor saluran output. Kita bisa nulis lebih dari aja tanpa angka 1 itu bisa, karena secara default lebih dari itu berarti ya 1 lebih dari. Dan apa namanya, teks ini adalah teks yang saya simpan ke file my txt ini. Oke, sebentar. Ini kalau gini harusnya udah selesai ya, teksnya harusnya udah tersimpan rapi. Ya, ini harusnya udah selesai. File baru yang berisi teks sudah ada. Oke, kita lanjut ke percobaan B. Kalau tadi output dibelokkan, sekarang kita coba belokkan inputnya. Tadi output, sekarang kita belokkan inputnya. Biasanya input dari keyboard, kita ganti jadi dari file cat 0 kurang dari my file dot txt. Nah, ini perintah ini artinya ambil input dari file my file txt atau saluran 0, terus tampilkan outputnya ke layar. Nah, angka 0 di sini adalah nomor saluran input. Kita bisa nulis kurang dari tanpa 0 pun bisa, sama seperti 1 tadi, karena default tanda kurang dari itu berarti 0. Nah, yang teks ini tadi sama, ini adalah teks yang saya simpan ke file di file my file text, jadi disimpannya di sini. Oke, itu saja. Jadi hasilnya ya begini. Memang tidak secara langsung kita melihat perubahannya. Cara teknis yang terjadi di belakang layar ya begini. Bedanya kalau cat my file txt, program cat itu menerima argumen berupa nama file. Tapi kalau cat kurang dari my file txt, program cat menerima isi file sebagai input. Hasil akhirnya sama, tapi prosesnya beda. Selanjutnya atau saya akan jelaskan yang terakhir. Bentar, ini harusnya masih ada lagi. Oke. Kita akan menyimpan error. mkdir mkdir. Nah, Ctrl D. Nah,
sekarang kita belokkan si saluran 2 error ke file base mkdir myd 2 lebih dari my error .txt. Nah, perhatikan 2 lebih dari angka 2 ini berarti menunjukkan ke saluran error, beda dengan yang 1 dan 0 tadi. Kalau 1 kan ke input dan 0 tadi ke output. 1 itu output, 0 itu input, 2 adalah error. Nah, sekarang di layar gak ada pesan error kan, dia lanjut untuk ke pemrograman lagi, kembali ke user untuk mengisi program. Nah, semua error tentang folder yang sudah ada tadi masuk ke myerror.txt, jadi sama, tidak langsung terlihat perubahannya. Oke, yang selanjutnya masih ada, yaitu gabungkan error ke output. Kadang kalau kita mau gabungin semua output, baik yang normal maupun error, ke dalam satu file, misalnya kita mau cari file yang mungkin ada error dan kita mau semuanya masuk ke satu file log. Nah, coba kita lihat file yang nggak ada dulu. ls file baru, maka akan menampilkan cannot access file baru, no such file or directory. Nah, itu adalah pesan error. Sekarang coba kita pakai anotasi 2 lebih dari dan 1. Ini bacanya kirim semua pesan error 2 lebih dari, bukan kurang, lebih dari 2 lebih dari ke tempat yang sama dengan output normal lebih dari dan 1. Oke. ls file baru, kita ketikkan lebih dari .txt 2 lebih dari dan 1. Nah, perintah ini maksudnya pertama, output normal kalau filenya ada dikirim ke out.txt atau lebih dari out.txt. Kedua, semua pesan error juga dikirim ke tempat yang sama dengan output normal atau lebih dari dan 1, yaitu file out.txt. Jadi errornya itu masuk ke file. Terus di sini ada perintah cat out.txt, akan muncul error cannot access file baru, no such file or directory. Nah, pesan error yang tadinya muncul di layar sekarang masuk ke file out.txt. Kalau filenya ada, maka nama filenya yang akan masuk ke file out.txt semua itu jadi 1.
urutan penulisannya penting. Jadi harus lebih dari file 2 lebih dari dan 1, bukan sebaliknya. Soalnya kita harus membelokkan output normal dulu ke file, baru semua error kita arahkan ke tempat yang sama. Oke, percobaan yang selanjutnya. Di sini ada beberapa percobaan, ternyata lebih banyak daripada yang percobaan pertama. Kebalikannya, 1 lebih dari dan 2 atau lebih dari dan 2 gunanya buat ngirim output normal ke jalur error. Ini jarang dipakai sih, tapi konsepnya sama. 1 lebih dari dan 2 atau lebih dari dan 2. Jadi kalau kita tidak perlu nulis, kita tidak perlu ketikkan 1 aja, lebih dari itu menandakan 1. Oke, Eko mencoba menulis file, mencoba menulis file. Oh, ini kasih. Nah, satu lebih dari txt. Nah, ini nulis teks ke file a.txt. Lah, ngapain ada di sini nih? Oke, ketik. Oke. Eko itu mencoba menulis file 1 lebih dari file a.txt. Ini nulis teks ke file txt. Saya buat clear aja. Nah, get file b.txt ini nyoba baca file yang mungkin nggak ada. Get file b.txt. Nah, oke. Selanjutnya 2 lebih dari file a.txt.
aja. Jadi pesan errornya dikirim ke file text 2 itu error ya. 0 tadi itu input dan 1 itu 0 itu input, 1 itu output, dan 2 itu error. Yang terakhir ada 1 lebih dari dan 2 itu output normal kalau file b.txt ada juga di apa namanya, output normalnya itu kalau file b.txt ada. Nah, ntar dikirim ke tempat yang sama dengan error, yaitu file a.txt. Jadi intinya apapun yang terjadi, baik file b.txt ada atau tidak, semua output normal atau error akan masuk ke file a.txt dan akan menimpa isi sebelumnya. Salah. Benar. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya. Happen. Nah, kalau pakai lebih dari sekali, file lama akan ditimpa isinya. Isi yang lama akan hilang, diganti yang baru. Kalau kita mau nambahin di akhir file tanpa menghapus yang lama, maka pakai double lebih tanda lebih dari. Oke. Kita coba. Nah, kenapa tidak muncul? Kenapa? Harusnya kan muncul ya. Nanti biasanya muncul kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Kenapa tidak muncul? Nah, biasanya outputnya itu ke layar kan, tapi karena kita belokkan, dia masuk ke file, jadi tidak tampil ke layar. Nah, kata kedua dan ketiga itu nempel di bawahnya tanpa menghapus yang pertama. Sekarang coba kita timpa. Kata keempat.
kata pertama sampai ketiga hilang, diganti kata keempat. Makanya hati-hati pakai ini ya, tanda lebih dari ini. Jadi kalau file sudah ada isinya akan langsung ditimpa tanpa peringatan. Jadi gak ada apa namanya, tombol undo di terminal, gak ada. Jadi hati-hati. Oke, sekarang lanjut ke percobaan ketiga. Tadi itu sudah percobaan terakhir, kita masuk ke percobaan ketiga. People line. Oke, kita masuk ke konsep people plane. Simbolnya gini, kita tunjukin. Nah, gini. Gunanya apa? Gunanya buat nyambungin perintah. Jadi output dari perintah pertama langsung dialirin jadi input buat perintah kedua, kayak selang nyambung gitu. Nah, ini adalah salah satu konsep paling powerful di Linux. Kita bisa merangkai perintah sederhana jadi mesin pengelola data yang canggih. Syntax error. Oke, kita clearkan dulu. Oke, percobaan 3 yang A, sortir nama dengan cepat. Kita akan membuat file hello berisi daftar nama. Get lebih dari hello. Cindy As Pupu Ziza. Oke, kita kontrol oh tidak. Oke, saya di sini salah mencet guys. Ternyata kontrol min itu malah memperkecil ya. Coba saya searching untuk mengembalikannya. Control Shift plus plus. Control Shift. Control Shift plus plus. Oke, cara mengembalikannya Control Shift plus plus.
Nah, sekarang kita sudah punya file hello berisi nama-nama yang acak. Kita mau urutin secara alfabet. Nama hello di sini bebas. Bisa diganti nama lain. Kita ketikkan cat hello. Nah, perintah ini terdiri dari dua bagian yang dipisah tipe ini tadi, yang tegak ini. Jadi cat hello ini ngeluarin isi file hello ke layar atau ke std out ke layar, dikeluarin. Nah, yang ini yang tegak ini pipanya, dia menangkap output dari perintah kiri get hello dan mengirimkannya sebagai input ke perintah kanan. Nah, sort ini adalah perintah untuk mengurutkan. Dia menerima input dari pip dan mengurutkannya, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Ini ditampilkan sesuai dengan urutan alfabet. Kita lanjut ke pipeline berantai. Nah, kita bisa sambung lebih dari dua, namanya pipeline berantai. Contoh, kita mau lihat isi directory /etc yang panjang, tapi biar gak scroll kebanyakan, kita sambungkan ke more. Coba kita ketikkan ls min /etc more. Nah, ini ngasih daftar file dan folder di /etc dengan sedetail mungkin. Outputnya memang panjang. Lalu kita tab ke more yang fungsinya nampilin output per halaman. Nah, tekan spasi ini untuk lanjut ke halaman berikutnya. Kalau tekan key keluar. Nah, atau kita mau lihat isi directory /etc diurutkan berdasarkan ukuran misal atau nama, lalu ditampilkan per halaman, maka kita bisa menggunakan perintah ls min l /etc tanda ini lagi sort min k di more. Nah, jadi ls min l/etc itu ngasih daftar detail. Sort min k5 itu mengurutkan berdasarkan kelompok ke-5, kelompok ukuran file. Jadi file terkecil akan muncul dulu. More ini nampilin hasilnya per halaman. Nah, itu salah ya, ada kesalahan, harusnya bukan slash tapi nah sort min k 5. Nah, ini yang salahnya tadi di sini more. Nah, ini nih dia nampilin.
mengurutkan berdasarkan kolom kelima, kolom ukuran filenya. Jadi ini file dengan urutan yang terkecil. Ini adalah esensi dari filosofi Linux, do one thing and do it well. Jadi bikin alat kecil yang melakukan satu hal dengan baik, lalu gabungkan dengan pipe untuk menyelesaikan tugas kompleks. Nah, LS itu tugasnya nampilin forward shot, tugasnya ngurutin more, tugasnya nampilin berhalaman, dan digabung jadi ini. Kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, keluar. Percobaan 4. Clear. Alat-alat penyaring atau filter. Nah, perintah kayak sort, grep, wc itu disebut dengan filter. Mereka menerima input, memprosesnya, menyaring atau mengubah atau menghitung, dan mengeluarkan output yang sudah disaring. Jadi percobaan pertama, grep. Grep itu adalah singkatan dari Global Regular Expression Print. Intinya grep itu adalah alat untuk mencari teks dalam file atau input. Misal kita punya file kelas 1.txt dan kelas 2.txt. Ataupun ada file kelas 3.txt. Intinya grep itu untuk mencari teksnya, teks yang kelas 1 kah, kelas 2 ataupun kelas 3. Kita masukkan kodenya, get lebih dari kelas kelas 1.txt. Ini terserah mau diisi apa karena ini sekedar latihan saja. Yuki Ade. Nah, Ctrl D. Nah, sekarang kita mau cari nama Yudi di file kelas 1.txt. Maka chat kelas 1.txt kelas 1.txt Badu aja, tidak ada Yudi. Badu. Nah, muncul nih. Entah kita mau gabung dua file, urutin, lalu cari yang mengandung huruf U. Bisa. Kita ketikkan di sini cat kelas 1.txt kelas 2.txt. Nah, ini nih yang mengandung huruf U. Ada Badu, ada Yuki, dan ada Zufar.
Lihat, jadi yang outputnya yang keluar di sini yang mengandung huruf U saja. Grep itu case sensitif, artinya huruf besar ataupun huruf kecil dibedakan. Apa namanya? Intinya huruf besar dan kecil itu dibedakan. Kalau mau cari tanpa membedakan huruf besar atau kecil, maka pakai grep min I. Nah, itu bisa tuh. Sekarang menghitung dengan WC. Lanjut ke percobaan selanjutnya. WC itu singkatan dari word count. Fungsinya buat ngitung. Min L itu jumlah baris. Sini ada min L, ada min W, dan min C. Min L itu lines, min W itu words, dan min C itu karakternya. Jadi yang min L itu jumlah baris, min W itu jumlah kata, dan min C adalah jumlah karakter. Kalau tanpa opsi dia nampilin ketiganya. Mau tahu berapa banyak file di directory etc? Maka caranya ls / etc wc min l. Nah, muncul nih angka 261. Jadi ini ngasih daftar file, setiap file satu baris. WC min L itu ngitung jumlah barisnya. Hasilnya adalah ini, jumlah barisnya berarti ada 261. Nah, angka ini adalah jumlah file di directory /etc. Coba kita hitung baris kata dan karakter dari file kelas 1.txt. WC kelas 1.txt. Nah, ini yang kelas 1 3, 4, 18. Artinya file ini punya 5 baris. Punya 3 baris. 3 baris, 4 kata, dan 18 karakter. Jadi 3 di sini baris, 4 kata, dan 30 C karakter. Ini L, W, dan C. Kenapa kata juga 5? Di sini dibedakan ya. Jadi kadang ada saat kita memproses itu, di sini barisnya 5. Misal terus katanya 5. Itu kenapa? Nah, kalau terjadi gitu itu karena setiap baris cuma satu kata. Kalau terjadinya seperti itu. Kalau barisnya berisi 2 kata, jumlah kata akan lebih besar dari jumlah baris. Nah, oke, itu percobaan keempat. Sekarang kita lanjut ke percobaan kelima. Potong memotong data dengan cut. Filter terakhir yang kita bahas tadi adalah cut. Perintah ini kayak gunting buat motong data per kolom atau per karakter. Percobaan pertama, memotong berdasarkan pembatas min D. Oke, kita masukin kodenya. Cat lebih dari file 1 dot file 1 dot txt. Satu
17 ajar Ctrl D. Nah, ini kalau kita lihat filenya berantakan, ada beberapa delimiter dan atau pemisah yang berbeda. Kita coba. Bentar. Kita tidak bisa langsung lihat ya. Oke, kita coba potong kolom pertama dan ketiga dari baris yang pakai titik 2 itu. Kedua dan ketiga. Cut. Nah, jadi min D petik titik 2 petik ini itu delimiter atau pemisahnya adalah titik 2. Jadi cut akan memisah baris menjadi kolom-kolom setiap kali nemu titik 2. Nah, terus min F1,3 ini violet atau kolom yang mau diambil adalah kolom 1 dan kolom 3. Terus file.txt ini file yang mau dipotong. Jadi di sini percobaannya terus ya, intinya penjelasannya begitu. Di sini percobaannya banyak sekali, kita lompat saja karena sebenarnya sama, tidak jauh beda. Sekarang kita lanjut kolaborasi cut dan who. Jadi mungkin saya jelasin, ini contoh keren sih kolaborasi perintah. Perintah who itu buat lihat siapa aja yang lagi login ke sistem. Jadi ini. Nah, jadi yang login ke sistem saya, dia juga nunjukin waktunya jam berapa gitu. Nah, kalau kita coba mau lihat username-nya aja, kita bisa potong. Tapi masalahnya jumlah spasi antar kolom itu tidak sama persis. Coba kita potong per karakter dulu. Cut C1 hingga 8. Dia ambil 8 karakter pertama dari setiap baris. Nah, ini enggak akurat karena panjang username bisa beda. Cara yang lebih ampuh, kita rapihin dulu spasinya pakai perintah tr min s. Jadi ini singkatan dari translate. Terus cut minus
ini nih cut. Jadi itu untuk melihat siapa yang login. Terus ini tanda ini nih itu pip kedua. Nah cut min d petik cut ini cut min d petik 2 min F1 itu sekarang potong dengan delimiter spasi min d petik 2 itu delimiter spasi, dan ambil kolom pertama min F1 yaitu username. Jadi begitu. Nah sekarang namanya aja yang keluar. Tadi ya sudah kita selesai. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Jadi percobaannya sampai 5. Sekarang adalah latihan soal dan pembahasan singkat. Oke, untuk latihan soalnya kita lewatkan. Kenapa? Karena sebenarnya latihan soal ini berkaitan dengan percobaan. Jadi istilahnya kita ngulang lah begitu. Kan bisa saya bacakan dan sekali dan dijelaskan ya, tidak perlu diketik, tidak perlu diprogram. Oke, kita udah belajar banyak tadi dan coba akan saya jelaskan. Nah, untuk melihat daftar lengkap direktori aktif, belokkan ke file baru, kita ketikkan ls-l daftar direktori txt. Oke, kita coba aja. Cukup satu ini min l. .txt. Nah, jadi ls-l ini untuk listing detail termasuk permission, ukuran dan tanggal. Untuk membelokkan stdout itu ke file daftar directory txt. Kalau file belum ada akan dibuat, kalau sudah ada maka akan ditimpa. Nah, itu soal yang pertama. Soal kedua, di sini ada ls-l etc pss untuk lihat daftar file /etc atau pswd, itu belokkan ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Maka yang dimasukkan adalah kodenya apa tadi, ls-l etc /etc /psswd tanda lebih dari 2 kali daftar directory.txt. Jadi tanda lebih dari itu berfungsi untuk menambahkan output ke akhir file, bukan menimpa file. Jadi file /etc atau pswd itu adalah file penting di Linux yang berisi data user. Kita lihat detailnya dengan ls-l, lalu tambahkan ke file daftar directory.txt. Terus soal ketiga, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Itu menggunakan sort kurang dari daftar .txt. Nah, input untuk input untuk perintah sort diambil dari file daftar directory.txt menggunakan tanda kurang dari. Hasilnya tampilan lain seperti ini. Ini file asli dari daftar directory.txt tapi tidak berubah sih.
gitu. Soal keempat, tuliskan file baru dan simpan hasilnya ke file baru .urut. Nah kalau itu masukkan sort, terus apa namanya, sort kurang dari daftar directory .txt lebih dari baru .urut. Yang kelima, buat directory latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standard error ke file rmdiror. Nah kalau gini kita buat directory latihan 2 sebanyak 2 kali, maka yang dimasukkan itu mkdir latihan 2 tanda lebih dari rmdiror.txt. Terus yang kedua, mkdir latihan 2 errornya 2 itu artinya error, terus tanda lebih darinya 2 kali. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jikalau kurang jelas maka amat sangat penting bagi saya saran dan masukan serta kritikannya. Tentu kesempurnaan bukan dari saya, tapi saya akan berusaha untuk sempurna dalam menjelaskan. Jadi ditunggu saja video selanjutnya, oke? Clear. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.